di sini kita bakal jelasin materi mengenai kombinasi transformasi fungsi. Sebelum itu, izinkan kami semua memperkenalkan diri. Halo, nama saya Siti Rahma. Nama saya Siti Kamila. Saya Siti. Halo, nama saya Rasya Putri. Saya Rasya Putri. Nama saya Satya Prayoga. Kombinasi transformasi fungsi adalah penerapan dua atau lebih transformasi pada suatu fungsi secara berturut-turut. Kombinasi transformasi fungsi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana grafik suatu fungsi berubah ketika beberapa transformasi diterapkan satu demi satu. Adapun beberapa kombinasi transformasi fungsi yang akan kami bahas di video ini yaitu yang pertama ada komposisi dual translasi, yang kedua komposisi dual refleksi, dan yang terakhir adalah komposisi dual rotasi, beserta contoh soal dan pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi komposisi dua translasi. Komposisi dua translasi berurutan dari T1 dilanjutkan dengan T2. Dapat diganti dengan translasi tunggal. Translasi T1 A1, B dan kurung B1 dan dilanjutkan dengan translasi T2 yaitu A2 dan B2. Komposisi translasi itu ekuivalen dengan translasi tunggal. Jadi dalam ini menjadi kayak gini, T sama dengan A1 tambah A2, B1 tambah B2. Ketika kita mempunyai contoh soal seperti berikut, yaitu fungsi Y sama dengan X tambah 5 ditransformasikan dengan translasi T1 nya yaitu 1 dan 2 dilanjutkan dengan T2 nya itu 3 dan 4. Tentukan hasil dari transformasi tersebut. Kita lanjut cara pengerjaannya, yaitu langsung saja ke rumusnya kita tulis T sama dengan A1 tambah A2 B1 tambah B2. Kita tutup kurung, langsung saja kita tambah X aksen Y, X sama Y supaya lebih gampang. Nah, kita lihat tulis lagi di sini X aksen Y aksen sama dengan A1 tambah A2 nya. Kita lihat dari soal tadi, A1 nya berarti ini 1. Kita tulis di sini A1 nya 1 tambah dan A2 nya di sini 3 tambah 3. B1 dilihat dari sini 2 berarti 2 ditambah B2 nya itu dilihat dari sini 4. Terus 4 tutup kurung lalu tambah X dan Y tutup kurung. Kita langsung ke bawah, tulis lagi X aksen Y aksen tutup kurung sama dengan kita jumlahkan 1 tambah 3 4, 2 tambah 4 6. Kita tutup kurung tambah X dan Y. Sudah itu kita langsung mencari X aksennya. X aksen sama dengan 4 tambah X. Kita langsung ke penyelesaian X aksen. Kita langsung balikan ini dari positif menjadi negatif. 4 sama dengan X. Hasilnya yaitu X sama dengan X aksen min 4. Ini sudah dari X nya, lalu kita ke Y nya. Kita tulis Y aksen sama dengan 6 tambah Y dari sini. Lalu kita ubah Y aksen, kita balikan menjadi ini asalnya plus jadi negatif 6 sama dengan Y. Hasilnya yaitu Y sama dengan Y aksen min 6. Lalu kita ke penyelesaian dalam fungsi tadi, yaitu Y sama dengan X tambah 5. Kita tulis ulang di sini.
Lalu kita tulis saja tadi Y sama dengan X tambah 5 tanda panah T 4 6 kita tutup kurung, yaitu sama dengan Y aksen min 6 dari sini sama dengan X aksen min 4 plus 5. Ini min Y aksen min 6 dari sini, X aksen min 4 dari sini. Ini plus 5-nya dari sini. Lalu kita selesaikan sama dengan Y aksen min 6, tulis lagi X aksen, kita langsung saja min 4 ditambah positif 5, hasilnya yaitu plus 1. Lalu Y aksen kita balikan saja, X aksen tambah 1 plus 6, karena dibalikan ini negatif 6 jadi plus 6. Hasilnya itu Y aksen X aksen plus 7. Ini hasilnya. Sekian dari saya. Dua refleksi adalah translasi yang berturut-turut menghasilkan 2 kali jarak antara sumbu. Urutan refleksi menentukan arah translasinya. Contohnya P X sama dengan Y ditranslasikan ke M2 M1. Kita akan mendapatkan P aksen 2 P min A plus X Y. Begitu juga sebaliknya, P sama dengan X min Y. Jika dari M2 ke M1, kita mendapatkan juga P aksen 2 A min B. Di sini yang membedakannya adalah ini dan ini. Contoh soalnya adalah Y sama dengan 1/2 X ditransformasikan, ditranslasikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 2. A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 itu dari X ini. Nah, sekarang kita lanjut ke rumusnya. X aksen sama dengan 2 B min A tambah X. X aksen sama dengan 2 min 1 tambah X. X aksen sama dengan 2 kali 1 tambah X. X aksen sama dengan 2 tambah X. Kenapa 2 tambah X? Karena 2 dikali 1 itu 2 tambah X. Jadi X sama dengan X aksen min 2. Dan Y-nya Y aksen sama dengan Y. Substitusi. Cara substitusinya, X ini dan ini dipindah ke sini. X sama dengan X aksen min 2 dan Y aksen sama dengan Y. Y yang dari asalnya Y sama dengan 1 min 2 1/2 X menjadi Y aksen sama dengan
1/2 X aksen min 2. Jika kita sempurnakan, hasilnya menjadi Y aksen sama dengan 1/2 X min 2. Nah, jadi ini materi ketiganya yaitu komposisi dua rotasi. Komposisi dua rotasi yang sepusat sebesar θ1 dilanjutkan θ2 dapat diganti dengan rotasi sebesar θ1 ditambah θ2 dengan pusat yang sama. Maksudnya adalah jika ada sudut, nah θ ini menyatakan besar sudut ya. Jadi sudut pertama dilanjutkan sudut kedua, kita langsung lihat aja apakah pusatnya berada di titik pusat yang sama atau tidak. Nah, kalau berada di titik pusat yang sama, bisa kita langsung jumlahkan θ1 dan θ2-nya. Sudut pertama ditambah dengan sudut keduanya. Itu hanya bisa jika berada di pusat yang sama. Nah, agar lebih paham, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal dari komposisi dua rotasi. Di sini ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 5 ditransformasikan dengan rotasi sejauh 70 derajat dilanjutkan rotasi sejauh 110 derajat. Jika pusat rotasi adalah titik P 1,1, tentukan hasil dari transformasi tersebut. Nah, yang pertama kita lihat adalah titik pusatnya, apakah berada di pusat yang sama atau tidak. Nah, di soal ini titik pusatnya sama, yaitu titik 1,1 yang merupakan titik A, B ya. Jadi ini A, ini B. Nah, jika sudah mengetahui titik pusatnya sama, langsung saja kita jumlahkan sudut pertama dan sudut keduanya seperti ini. Di mana θ1 ditambah θ2 sama dengan θ1-nya 70 dan θ2-nya 110. 70 derajat ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi, fungsi kuadrat ini kita transformasikan sejauh 180 derajat dan berada di titik pusat 1,1. Nah, ini itu merupakan rotasi terhadap titik pusat A, B. Langsung aja kita tulis dulu rumusnya terhadap rotasi A, B. Nah, jadi di sini udah ditulisin ya rumus rotasi terhadap titik pusat A, B. Langsung saja kita kerjakan. Nah, ini kita tulis lagi. X aksen min A. A-nya sudah kita ketahui yaitu 1. Jadi X aksen min 1 sama dengan X min 1 cos theta. Theta-nya itu 180. Jadi cos 180 derajat dikurangi Y min B. B-nya itu 1 juga ya. Nah, dikali sin theta. Sin 180. Langsung aja kita jumlahin. Dikali. Jadi, X aksen min 1 sama dengan X min 1 cos 180 itu min 1. Jadi, terus dikurangi Y min 1 sin 180 itu 0 ya. Jadi, X aksen min 1 sama dengan ini X min 1 dikalikan dengan min 1. X dikali min 1 sama dengan min X. Min 1 dikali min 1 sama dengan plus 1. Dikurangi, ini Y min 1 dikalikan 0, hasilnya 0. Jadi, ini min X plus 1 dikurangi 0, hasilnya tetap. Jadi, gak usah ditulis aja ya. Nah, langsung aja kita pindahkan min 1 ini ke sebelah sini. Jadi pindah ruas ya. Jadi X aksen sama dengan min X plus 1. Ini asalnya minus 1, jadi plus 1. Habis itu kita jumlahkan X aksen sama dengan min X. 1 ditambah 1 sama dengan plus 2. Nah, di sini masih X aksen dan kita harus mencari X. Jadi langsung aja kita pindahkan ruasnya. Nah, ini dari X aksen pindah ke sini sama dengan jadi minus X aksen. Sedangkan ini min X pindah ke sini jadi X. Ini duanya tetap aja kita turunin. Nah, jadi udah kita ketahui nih X-nya adalah X sama dengan min X aksen plus 2. Setelah itu kita hitung Y-nya.
Nah, Y aksen min B. Y aksen min B. B-nya itu 1 sama dengan X min 1 sin theta. Sin 180 derajat plus Y min B. Min B-nya itu 1 dikalikan cos 180 derajat. Y aksen min 1 sama dengan X min 1 sin 180 itu 0 ya. Jadi X min 1 dikalikan dengan 0 ditambah Y min 1 dikalikan dengan cos 180 yaitu min 1. Nah, Y aksen min 1 sama dengan X min 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Udah, kita gak usah tulis aja, kita langsung ke sini. Y min 1 dikalikan dengan min 1. Y dikali min 1 sama dengan min Y. Min 1 dikalikan min 1 sama dengan plus 1. Langsung kita pindahkan juga ini min 1-nya ke sebelah sini ya. Jadi Y aksen sama dengan min Y plus 1. Asalnya negatif jadi positif. Positif 1. Y aksen sama dengan min Y. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, ini masih Y aksen. Di sini kita harus mencari Y-nya. Jadi kita seperti yang ini ya, sama kita pindahkan luasnya. Jadi Y aksen pindah ke sini jadi min Y aksen. Ini min Y pindah ke sini jadi plus Y, positif Y. Terus 2-nya kita turunin. Nah, sudah diketahui X dan Y-nya, selanjutnya kita substitusikan terhadap fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, setelah mengetahui hasil X dan Y-nya, langsung saja kita substitusikan X dan Y itu pada fungsi kuadrat di soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 5 sama dengan Y-nya itu min Y aksen plus 2 sama dengan X kuadrat, dimana X-nya adalah min X aksen plus 2 kita kuadratkan ditambah 5. Nah, min Y aksen plus 2 sama dengan ini min X aksen dikali min X aksen sama dengan X aksen kuadrat min X aksen dikali 2 jadi min 2X aksen dikali 2 sama dengan min 4X aksen. Ini 2 dikali 2 sama dengan plus 4. Ini kita turunin plus 5-nya. Setelah itu kita jumlahkan dulu. Min Y aksen plus 2 sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen. 4 ditambah 5 sama dengan plus 9. Nah, min Y aksen, ini 2-nya kita pindahkan ya. Jadi X aksen kuadrat min 4X aksen plus 9 positif jadi negatif 2 ya. Jadi hasilnya itu min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen 9 dikurangi 2 sama dengan plus 7. Setelah itu ini masih min Y aksen. Kita kalikan si minusnya ini kepada semuanya ya. Jadi Y aksen. Nah, sama dengan min dikali X aksen kuadrat sama dengan min X aksen kuadrat. Min dikali min 4X aksen kuadrat sama dengan plus 4X aksen. Min dikalikan plus 7 sama dengan minus 7. Nah, jadi hasil transformasi fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 5 terhadap sudut 180 derajat yaitu Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat plus 4X aksen min 7. Nah, selesai sudah pembahasan materi mengenai kombinasi transformasi fungsi. Untuk menambah pemahaman kita mengenai kombinasi transformasi fungsi, mari kita kerjakan beberapa latihan soal ini. Nah, dan untuk pembahasannya, tunggu di video selanjutnya ya. See you!